Shalom, terima kasih, selamat datang di dalam ibadah Diaspora Sejahtera Surabaya. Kami bersyukur bila kita boleh datang saat ini karena kita dipilih dan dipanggil untuk menghadap hadirat-Nya. Kita diberikan kemerdekaan yang luar biasa untuk datang menghadap tahtanya yang kudus. Kita awali ibadah ini dengan membacakan firman di dalam Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami panggil di dalam nama Putramu Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dan penebus dosa kami. Bapa, kami bersyukur bila hari Minggu ini Tuhan kami boleh datang, kami boleh menghadap tahta-Mu yang kudus Tuhan. Bapa, saat ini kuduskan hati kami, kuduskan pikiran kami, kuduskan hidup kami untuk kami boleh layak untuk memuji, menyembah dan mendengarkan akan firman-Mu. Kami mohon kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, melawat seluruh jemaat-Mu yang datang saat ini, melawat seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani ibadah ini Tuhan dalam berbagai bidang Tuhan. Terima kasih Bapa, wassalawatan Roh Kudus-Mu saat ini. Kami serahkan ibadah ini dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita untuk memberkati anak-anak kita yang akan sekolah minggu. Allah Bapa, kami serahkan seluruh anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Anak-anak yang Kau kasihi Tuhan, anak-anak masa depan Diaspora Sejahtera Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan kami memberkati anak-anak ini Tuhan, memberkati guru-guru sekolah minggu yang mengajar dengan kuasa hikmat marifat daripada-Mu, boleh mengajar dengan penuh kasih Tuhan. Kami memberkati anak-anak ini Tuhan, memberkati masa depan mereka, memberkati sekolah mereka Tuhan, menjadikan anak yang selalu takut kepada-Mu Tuhan. Kau memberkati orang tua mereka Tuhan, segala sakit penyakit kuasa iblis, segala pergaulan-pergaulan yang tidak baik tidak mempengaruhi anak-anak ini Tuhan, sehingga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang selalu takut kepadamu, anak-anak yang mengenal Engkau secara luar biasa Bapa. Kami memberkati mereka Tuhan, masa depan mereka Tuhan, Engkau sendiri yang akan menentukan, Engkau yang merancang dengan begitu indah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Bapa, kami serahkan anak-anak ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Marilah bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jemaat dimohon berdiri. Wow, luar biasa. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Merdeka! 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 Sekali lagi lebih mantap, lebih dahsyat, katakan merdeka! Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari yang rindu melihat Indonesia dipulihkan, sama-sama katakan, kami rindu melihat Indonesia pulih dari segala problema. Ini doa kami Tuhan pagi hari ini. Pancarkan terang kemuliaan-Mu. Mari ucapkan berkat, ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Sama-sama katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Kami percaya
percaya rancangan besar atas negeri kami terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya padamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini, mari angkat tanganmu, berkati kotamu Surabaya, berkati negeri tercinta kita Indonesia. Bila damai sejahtera melingkupi Indonesia, yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas. Boleh sambil bangkit berdiri bersama-sama, katakan bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa setiap doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Sekali lagi dahsyat umat Tuhan, sama-sama katakan bagi bangsa. Yes, kami berdiri Tuhan dan membawa doa kami kepadamu. Kami percaya hatimu ada atas bangsa kami. Pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Sekali lagi katakan hanya namamu, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Damai sejahtera atas Indonesia, keselamatan atas Indonesia, pemulihan atas Indonesia. Haleluya. Kau Tuhan yang ditinggikan atas bangsa kami, Yesus Kristus Tuhan. Oh, hari ini Tuhan kami membawa hati kami Tuhan untuk negeri ini Tuhan. Keamanan atas kota dan bangsa kami Tuhan. Ubahkan negeri kami, pulihkan negeri kami, pulihkan negeri kami, Yesus. Kami taruh bangsa. Kau lihat setiap doa-doa umatmu pagi hari ini. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu.
Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan. Ya Allahku, katakan, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemu. Mari yang rindu katakan, hatiku rindu, hatiku rindu. Siapa dicurahkan atas kota kami. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi. Mari serukan, katakan, ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, di tanah tercinta negeriku Indonesia. Mari berdoa Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Indonesia untuk saat ini, besok dan sampai selama-lamanya dipenuhi oleh kemuliaan-Mu ya Tuhan. Mari yang setuju dengan saya sama-sama katakan amin, 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 haleluya. Kinilah saatnya umat-Mu Tuhan bersatu hati, bersatu suara menyatakan kemuliaan-Mu atas Indonesia. Haleluya. Katakan, tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Kami berdiri Tuhan, berdiri di hadapan tataan satu suara, menyatakan semuanya keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi selama-lamanya. Haleluya. Mari menari dan melompat lebih lagi bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Lebih kencang bersama dengan choir. Katakan, tiba saatnya. Bersatu dari segenap suku dan bangsa, kami berdiri satu suara, amin, menyatakan semuanya keselamatan dari Allah, yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian
kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Keselamatan dan katakan keselamatan bagi yang duduk. Kami naikkan pada Dia yang hadir di tengah-tengah kita. Dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Lagi katakan kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Selamatan bagi Allah yang duduk di atas tahta, puji-pujian kami pagi hari ini. Haleluya. Sorak-sorai lebih lagi bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Tuhan kita tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya. Yang tahu pujian ini sama-sama nyanyikan. Besar dan sungguh amat besar, gak kedengeran lagi-lagi. Memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil baginya. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Dari awal katakan Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Ya. Dia memiliki kuasa besar. Segala sesuatu tercipta, tak ada yang mustahil. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang mari hidup dalam kasih-Nya, katakan kita hidup karena kasih-Nya yang besar. Haleluya. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarlah namanya. Dari awal DSCM. Haleluya, sama-sama katakan Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup karena kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besar. Sekarang semangat sendiri, katakan kita hidup dalam. Amin. Kita hidup. Semua marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarlah. Sekali lagi jangan katakan kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Boleh angkat tanganmu semuanya. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Haleluya. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarlah namanya. Semua oh haleluya, besarlah namanya. Haleluya, oh haleluya, besarlah namanya. Wow. Sebelum duduk, kasih tahu kanan kirimu, Soli Deo Gloria.
Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah berubah atas kami, bahkan atas bangsa kami Indonesia. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sebagai manusia sering berubah. Kasih kami berubah, cinta kami berubah. Tapi kami bersyukur punya Engkau. Kami bersyukur punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih-Mu masih sama ketika Engkau menciptakan kami. Kasih-Mu dan cinta-Mu masih sama ketika Engkau menyerahkan nyawa-Mu di atas kayu salib. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Yes, amin. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Katakan, Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini, sampai detik, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu atas bangsa kami. 79 tahun sudah. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Jemaat ini silakan bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian yang dikatakan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari lebih lagi katakan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selama Dialah tetap Tuhan dalam hidup kita, satu-satunya pengharapanku. Mari umat Tuhan dengan lembut katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Thank you Lord.
Thank you Jesus. Kepala pengharapan yang tidak pernah mengecewakan itu Tuhan. Pengharap sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat sampai selama Kau tetap Tuhan pengharapan kami Tuhan. Satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Mari teduh hati kita hari ini, kita bersyukur. Sebagai satu bangsa kita baru saja merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79. Bangsa ini merdeka, kita percaya itu anugerah Tuhan. Demikian pula Bapak Ibu setiap kita yang percaya kepada anugerahnya yang sempurna. Kita sungguh-sungguh sudah merdeka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Tapi kami juga mau bersyukur kemerdekaan yang sudah Tuhan beri bagi bangsa kami. Biarlah Tuhan hari ini kami boleh merayakan kemerdekaan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Percaya bahwa Tuhan yang sama yang telah memerdekakan kami, Tuhan yang sama, Tuhan yang terus dan senantiasa akan menyertai kami. Dan kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, kami dapat berdiri tegak. Walaupun badai menerpa, walaupun ada kesulitan, hambatan, sakit penyakit, kami tahu satu hal bahwa Tuhan, Engkau Allah yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami datang dengan penuh ucapan syukur. Tuhan mengetahui bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan pakai mulut bibir hamba-Mu ini dengan cara yang sangat terbatas. Kami tahu Roh Kudus yang tidak terbatas itu ada dan bersama dengan kami hari ini. Mendidik kami, menyatakan kesalahan kami, dan kami percaya Tuhan anugerah-Mu sempurna. Terima kasih Bapa, berbicaralah pakai mulut bibir hamba-Mu. Kami percaya Tuhan setiap kami terus diajar dalam perjalanan yang pasti menuju kepada keserupaan Kristus. Bawa jemaat ini terus bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang siap untuk menjadi mempelai Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang percaya dan siap untuk mendengar firman bersama-sama berkata, amin. Beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Silakan Bapak Ibu duduk dalam hadirat Tuhan. Kita beri tepuk tangan untuk tim praise and worship dan seluruh teman-teman choir, ya, paduan suara yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu, baru kemarin kita merayakan hari kemerdekaan atau HUT, hari ulang tahun ya kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, beberapa daripada kita merayakannya dengan cara-cara yang berbeda ya Bapak Ibu yang ada di kampung, di kompleks, di perumahan Bapak Ibu Saudara ya, kita merayakannya dengan riuh rendah ya. Dan di Malang pun kemarin kita juga merayakan ya hari ulang tahun itu. Dan hari ini seperti tadi Bapak Ibu ketahui ya, anak-anak, remaja semuanya merayakannya. Dan biarlah hari ini kita juga boleh memaknai ya kemerdekaan itu tidak hanya sebagai sebuah bangsa, tapi sebagai sebuah jemaat Tuhan yang percaya bahwa hidup kita adalah sungguh-sungguh merdeka ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kemarin di upacara bendera saya menyampaikan Bapak Ibu Saudara bahwa sesungguhnya keindonesiaan kita ya itu tidak serta-merta menghapuskan kekristenan kita. Kita pada saat yang sama adalah orang-orang Indonesia, tapi pada saat yang sama oleh anugerah Tuhan, kita ini adalah warga kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Jadi kita punya dua kewarganegaraan ya.
mana yang kami pilih, mana yang kita pilih Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa pilih. Sama seperti saudara tidak bisa memilih untuk menjadi warga negara Indonesia. Ya Bapak Ibu, mungkin beberapa ya kayak teman-teman naturalisasi saudara ya. Itu akhirnya memilih untuk bisa menjadi warga negara Republik Indonesia. Tapi saudara tidak pernah bisa memilih tanah kelahiran saudara. Kita nggak pernah memilih ya minta untuk dilahirkan di mana. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita hari ini dilahirkan di Indonesia, kita harus percaya bahwa ada maksud Tuhan ya untuk Bapak Ibu Saudara ya ada di bangsa ini. Ya seperti bangsa Israel dibuang ke Babel, Bapak Ibu Saudara 70 tahun. Ya ada nabi sebelum Nabi Yeremia dikatakan kita akan segera bebas. Kita nggak akan lama-lama di sini. Ya. Tapi datang firman Tuhan melalui Nabi Yeremia dan akhirnya nabi yang tadi memberi pesan yang keliru itu mati Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena bangsa Israel karena ketegaran dan ketengguhan mereka dibuang ke Babel, yes. Tapi firman Tuhan katakan usahakanlah kesejahteraan di kota di mana aku membuang kamu. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya setiap bangsa Israel ketika itu tidak mengisolasi diri, tidak menjadi eksklusif. Ya di Babel mereka tidak seharusnya eksklusif, ya enggak bergaul dengan teman-teman atau komunitas yang lain yang ada di bangsa itu. Tapi sebaliknya Tuhan juga berfirman supaya kita enggak mengasimilasi, kita enggak menjadi sama dengan mereka. Kita enggak mengawinkan beranak, ya campur dengan yang lain dan menjadi sama dengan dunia di mana mereka ada waktu itu. Tapi yang terjadi Bapak Ibu Saudara, ya bangsa Israel diminta untuk mengupayakan kesejahteraan kota di mana mereka sedang dibuang. Kita tidak seharusnya mengisolasi diri, ya demikian juga orang Kristen. Kita nggak harusnya jadi eksklusif Bapak Ibu Saudara. Tapi di saat yang sama kita juga nggak boleh ya menjadi sama dengan dunia ini. Kalau dunia ini rusak, kita ikut rusak. Kalau dunia ini menuju kepada keberdosaannya, kepada kebinasaannya, kita ikut-ikutan cara-cara dunia. Kalau kita berbisnis, kalau kita berkuliah, ya anak-anak yang masih muda bersekolah, oh kita ikut, semua nyontek, kita nyontek. Ya, semua pakai joki, saya pakai joki. Saudara, kita tidak seharusnya mengisolasi diri, tapi juga tidak seharusnya kita mengasimilasi diri atau menjadi sama. Tapi firman Tuhan dengan jelas berkata, kamulah garam dan terang dunia. Yang percaya katakan amin. Kita sesungguhnya adalah orang-orang yang dipanggil dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Supaya setiap Bapak Ibu Saudara dapat bersinar terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Mari yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara, itulah arti kemerdekaan. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara, orang Kristen ya harus masuk di semua lini kehidupan, bahkan pemerintahan. Ya bidang swasta dan semuanya Bapak Ibu. Kita mengenal ada dua tokoh. Ya, yang pertama adalah Johannes Leimena. Johannes Leimena itu pada masa Presiden Soekarno hampir pasti di setiap kabinet yang Soekarno bangun saudara selalu ada yang namanya Leimena, Johannes Leimena. Sekarang Leimena sudah pergi saudara, dia meninggalkan sebuah institut namanya Leimena Institute. Saudara, Johannes Leimena adalah seorang dokter. Saudara pernah dengar istilah puskesmas? Coba lambaikan tangan saudara. Puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Ya, dia disebut menjadi bapak puskesmas. Kenapa? Idenya dari seorang yang namanya Johannes Leimena. Kenapa saya sebutkan satu tokoh ini Bapak Ibu Saudara? Karena banyak orang berkata, bahkan media ketika itu mengatakan Johannes Leimena adalah sang pendetanya Soekarno. Dia dipilih bukan karena dia memang mampu, bukan hanya karena dia mampu sebagai dokter, dia punya capability itu, punya kapasitas itu. Tetapi sebagai manusia, dia punya integritas, dia punya karakter, dia punya kejujuran Bapak Ibu Saudara. Dia katakan begini, politik seharusnya bukan alat untuk mencapai kekuasaan, tetapi harusnya menjadi sebuah etika supaya kita dapat berdampak. Wah keren saudara. Siapa Johannes Leimena? Anak Tuhan saudara. Saudara dikasih Tuhan. Sudah seharusnya kita ada di bangsa ini. Saudara ada di kota Surabaya. Saudara ada di kota Malang. Dimanapun saudara berada. Kita menjadi berkat. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi dari Leimena kita bisa belajar. Itu generasi yang dulu. Generasi yang jadul. Tapi hari ini saya menyebut satu tokoh lagi. Anak muda. Mungkin belum pernah terdengar di telinga kita. Namanya Ingrid Wenas.
Anak muda, apa hebatnya ini Bapak Ibu Saudara? Ingrid Wenas lulusan dari salah satu universitas Kristen di Surabaya, Bapak Ibu Saudara. Dia kenapa dikenal sekarang? Dia yang membuat desain, nggak ada di ini ya, membuat desain 79 Dirgahayu Republik Indonesia. Kalau saudara ada sosial media, saudara bisa buka, setiap tahun itu desainnya ganti-ganti saudara. Ya, ganti-ganti. Seorang Ingrid Wenas dengan talenta dan potensi yang Tuhan beri dalam hidupnya dapat berdampak bagi bangsa ini. Mungkin sederhana, saudara pikir, wah itu kan cuman desain, ya, cuman desain sederhana, tapi desain itu hari ini dipakai di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara untuk merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia. Ada Yohanes Leimena masuk di dunia politik sebagai dokter yang berintegritas. Ya, dia sang pendetanya Soekarno. Kenapa? Karena dia jujur, dia punya integritas, dia takut akan Tuhan. Dia dikenal sebagai Bapak Puskesmas Indonesia. Tapi juga ada seorang Ingrid Wenas, anak-anak muda yang punya talenta, yang punya potensi, yang memilih untuk dapat berdampak bagi bangsa di mana dia dilahirkan. Demikian juga saudara dan saya hari ini. Mari kita memaknai hari kemerdekaan Republik Indonesia dengan kita menjadi garam dan kita menjadi terang dimanapun saudara berada. Yang setuju sekali lagi katakan amin. Beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Merdeka. Ya, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya lanjutkan untuk masuk dalam pembahasan firman Tuhan yang saya beri judul berlari menuju garis akhir. Sama-sama yuk katakan ya, baca judulnya. 1, 2, 3, berlari menuju. Percayakah saudara kalau kita semua ini ada dalam sebuah perjalanan? Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, kita ini ada dalam sebuah perjalanan. Ya, baru saja ya kami juga atas nama Jemaat GB Diaspora Sejahtera mengucapkan sepenanggungan ya adik atau kakak dari Bapak Penatua kita, Dr. Adi Santoso dipanggil pulang ke rumah Bapak. Ya, saya kebetulan bersama dengan beliau ya ada dalam satu organisasi yang sama, namanya Majelis Pendidikan Kristen Wilayah Jawa Timur. Ya, dia setelah pensiun ya banyak mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan Kristen di wilayah Jawa Timur ya secara khusus, tapi juga pendidikan Kristen di Indonesia. Luar biasa. Kemarin baru pulang dari Malang, saya menjadi moderator dari sebuah webinar ya pendidikan yang diadakan oleh MPKW Jawa Timur. Ya. Dan salah satu pembicaranya adalah teman saya yang dari Jakarta, Bapak Ibu Saudara. Dan dia sangat terkesan dengan sosok Bapak almarhum Widodo Adi Pranoto ini, Bapak Ibu Saudara. Karena dedikasinya di dunia pendidikan, ya, di dunia pendidikan. Tapi Bapak Ibu Saudara, apa yang dia kerjakan, dia sudah sampai pada garis akhir. Yang setuju katakan amin. Hidupnya berdampak, hidupnya jadi kesaksian. Ya, kemarin di webinar itu ada kurang lebih 70-80 orang Bapak Ibu Saudara. Ya, dari 129 wilayah di seluruh Indonesia. Ya, dan banyak yang menyaksikan, oh saya ya diberkati dengan kehidupan beliau. Ada begitu banyak yayasan yang kami bimbing juga bersama dengan almarhum saudara di Malang. Dia bantu. Saya ketemu dengan teman-teman dari YBBK GKJW Malang saudara. Dia katakan, Pak Erlangga tolong lanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Widodo. Dia sudah menjadi berkat. Sudah yang dikasih Tuhan pada satu titik saudara, pertandingan ini, perjalanan Bapak Ibu Saudara akan berakhir. Yang setuju katakan amin. Pertanyaannya, di dalam kondisi seperti apakah kita mengakhiri pertandingan kita? Di dalam kondisi seperti apakah kondisi manusia batiniah kita? Kita semua akan mengakhiri pertandingan ini. Ada yang cepat, ada yang mungkin lebih lambat, ada yang mungkin nanti sama-sama. Ya, ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Tapi kita semua sedang menuju kepada garis akhir. Mari kita belajar dari sosok Paulus di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-12 sampai 14. Mari kita baca Bapak Ibu Saudara, Filipi pasal yang ketiga. Saudara, saya tidak tahu di mana sekarang Bapak Ibu Saudara posisi pengenalan saudara akan Tuhan. Beberapa kita mungkin menilai diri kita, ya saya ini pokoknya pergi ke gereja aja Pak. Saya nggak terlalu spiritual, saya nggak terlalu rohani. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, tidak peduli apakah saudara hari ini rohani atau tidak, perjalanan ini akan berakhir.
Perjalanan ini akan berakhir. Saudara sedang ada di puncak, saudara sedang sehat-sehatnya, atau saudara sedang sakit-sakitnya. Saudara sedang ada di rock bottom, saudara sedang ada di lembah kekelaman. Baik saudara yang ada di tempat yang tinggi, maupun saudara ada yang di dalam lembah. Saudara, saya mau katakan perjalanan ini akan berakhir. Mari kita baca Bapak Ibu Saudara, Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Saudara yang rindu mengakhiri pertandingan iman Bapak Ibu Saudara dengan baik, mari kita beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang mendengar berita ini, saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, masih ada kesempatan. Yang percaya katakan amin. Katakan kanan kiri Bapak Ibu Saudara, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, Filipi ini mengingatkan kita, Rasul Paulus menuliskan, ada Silas di sana, ada Timotius di sana, Bapak Ibu Saudara. Jemaat di Filipi diingatkan Tuhan bahwa kasih karunia, anugerah, keselamatan yang kita terima di dalam Kristus Yesus itu harus diwujud nyatakan, harus ada buahnya, harus ada buktinya. Kalau saudara dan saya hari ini percaya Yesus, saudara hari ini pitados, ya percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu harus terbukti di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin saudara. Apa buktinya? Buktinya kalau saudara lihat dari pasal yang ketiga, dari ayat yang pertama sampai nanti terakhir, saudara akan melihat. Saudara Bapak Ibu Saudara, ada begitu perubahan yang drastis terjadi dalam kehidupan Paulus. Paulus dikatakan, aku ini Ibrani asli, aku ini orang Yahudi, orang Israel, disunat pada hari yang ke-8. Itu maksudnya apa? Dia termasuk golongan, termasuk orang yang mengikuti hukum Taurat. Tentang hukum Taurat, aku ini pengajarnya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara ya, dia ini ahli Taurat, dia orang Farisi. Saudara yang dikasih Tuhan, dia tahu semua hukum. Dan tidak cuma tahu, dia diajar, dididik untuk menghidupi hukum itu. Sampai-sampai dia harus kejar pengikut Kristus waktu itu. Waktu masih hidup lamanya yang namanya Saulus. Kenapa dia kejar orang-orang Kristen ketika itu? Karena dia anggap mereka itu bidat, mereka itu sesat. Karena tidak mengikuti hukum Taurat. Saudara, dia menangkap banyak orang Kristen, menyiksa, dan bahkan menyetujui bahwa Stefanus harus mati terbunuh. Ini Saulus, tapi Saulus yang sama, orang yang sama, yang akhirnya kita sebut dengan nama Paulus, Bapak Ibu Saudara. Dia katakan, aku menganggap semua itu sampah. Karena pengenalan akan Kristus, Bapak Ibu Saudara, itu jauh lebih mulia dari segalanya. Oleh karena itu kita akan belajar beberapa hal. Saya berharap saudara sabar dengan saya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kecukupan Kristus mendorong Paulus untuk semakin mengenal Tuhan. Saya ulangi, kecukupan Kristus mendorong Paulus untuk semakin mengenal Tuhan. Ayo kita baca ayat yang ke-10. Ya, ayat 10, 2 ayat di atas yang tadi kita baca. Yang ku kehendaki, 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi apa? Serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari orang mati. Yang setuju katakan amin. Saudara, padahal dikatakan Bapak Ibu Saudara di Filipi 3 ayat yang keempat Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Yang tadi saya baca ya, disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin,
orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Yang percaya katakan amin. Dilanjutkan dengan tadi ayat yang 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Yang setuju katakan amin. Kenapa ini dia lakukan Bapak Ibu Saudara? Kenapa dia lakukan ini? Kenapa? Karena dia telah menemukan kemuliaan yang sejati itu di dalam pribadi Yesus Kristus. Kristus itu cukup bagi dia. Christ is enough. Dia nggak butuh lagi penerimaan, dia nggak butuh lagi pengakuan. Dan bahkan kalaupun aku hari ini kaya, kalaupun aku hari ini punya semuanya, itu tidak ada bandingannya dengan kemuliaan yang aku dapatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Tapi sampai saudara pada titik ini, kau tidak akan melihat Yesus itu segala-galanya. Sampai saudara bisa melihat bahwa Yesus itu segala-galanya, saudara. Atau sampai engkau bisa melihat semuanya itu sia-sia. Saudara gak akan pernah menghargai Kristus Yesus. Seperti hari ini saudara, kita gak akan pernah menghargai kemerdekaan ini kalau kita dulu gak pernah ada dalam penjajahan. Betul Bapak Ibu Saudara? Iya. Makanya kenapa harus diperingati setiap tahun sampai 79 tahun. Kenapa? Karena generasi yang sebelum, generasi yang sesudahnya Bapak Ibu Saudara tidak pernah mengalami. Anak-anak namanya Gen X, Gen Z, Gen Alpha hari ini gak pernah ngalami yang namanya penderitaan. Gak pernah yang ngalami yang namanya penjajahan. Gak pernah ngalami kerja rodi, gak pernah ngalami Romusa. Kenapa? Makanya sejarah itu diajarkan. Supaya apa? Supaya kita dapat menghargai kebebasan dan kemerdekaan kita. Oleh karena itu hari ini pun Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan bahkan persekutuan dalam penderitaannya. Kenapa Rasul Paulus bahkan bersedia untuk menderita Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Karena dia tahu ujungnya itu jauh lebih mulia. It's gonna be worth it. Ini sangat worth it, itu apa ya bahasanya? Layak Bapak Ibu Saudara. Layak untuk ditunggu, layak untuk dinantikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pengalaman Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara ketika itu. Ya, jadi kecukupan Kristus. Pertanyaannya adalah sekarang, sudahkah saudara merasa Kristus itu cukup bagi saudara? Masihkah kita mengejar hal yang lain? Ya, masihkah kita memiliki ambisi pribadi untuk mencapai banyak hal saudara dalam hidup kita? Yang kedua Bapak Ibu Saudara, aktivitas kita itu menunjukkan mau kemana dan apa yang penting bagi kita. Saudara tahu ya, barusan kita menyelesaikan Olimpiade Paris 2024 dengan segala kontroversinya ya, Bapak Ibu Saudara ya. Saudara nggak gampang untuk masuk ke Olimpiade saja. Itu atlet Indonesia itu harus masuk yang namanya kompetisi-kompetisi. Ya, mereka harus masuk, mereka harus diadu dulu Bapak Ibu Saudara. Kalau lolos seleksi saudara, mereka baru bisa bertanding di Olimpiade. Makanya kenapa atlet Indonesia nggak banyak, kontingennya nggak besar. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena banyak gugur di level-level yang sebelumnya, penyisian. Nah, untuk bisa berlatih Bapak Ibu Saudara, kita hari ini di posisi 2 emas ya. Setelah selesai kemarin ada 2 emas, 1 perunggu ya kalau nggak salah ya. 1 perunggu, 1 emas didapat di angkat besi ya, angkat berat. 1 emas di wall climbing, 1 perunggunya didapat oleh Georgie, atlet bulu tangkis kita. Nah, aktivitas kita menunjukkan kita ini mau kemana dan apa yang penting bagi hidup saudara. Kalau hari ini adalah adalah seorang atlet, aktivitas saudara itu akan menunjukkan, oh ini atlet serius. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Dia jaga makan, dia jaga apa yang dia konsumsi. Dia berlatih sedemikian rupa. Ya, bangun pagi, ya, dia nggak malas-malesan. Dia ambil sesi pagi, sesi siang, sesi sore untuk berlatih. Dia jaga kesehatan. Dia nggak tidur malam, dia nggak clubbing, saudara. Dia nggak pesta-pesta, saudara. Dia jaga apa yang dikonsumsi tubuhnya. Supaya apa? Supaya dia bisa bertanding dengan baik dan bisa masuk penyisian, bahkan masuk ke Olimpiade, bertanding di level yang paling tinggi.
melawan seluruh atlet terbaik di dunia. Dan pada akhirnya mereka bisa meraih atau merebut medali. Saudara, aktivitas kita sama saudara dalam hidup. Aktivitas kegiatan kita itu menunjukkan kemana saudara sedang berjalan. Halo saudara. Apa yang menyibukkan saudara hari ini? Apakah gadget? Apakah handphone saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara aktivitas saudara lebih banyak lihat TikTok, Instagram, Facebook, ya, YouTube? Atau aktivitas saudara lebih banyak saudara ada membaca dan merenungkan firman? Saudara, aktivitas kita saudara akan menunjukkan kemana saudara sedang pergi. Yang setuju katakan amin, saudara. Halo? Masih ada jemaat di sini? Kayaknya kok, waduh iya ya. Ya itu bukan aku itu, ya. Itu sebelahku. Halo, benar gak saudara? Apa yang menyibukkan saudara hari ini? Karena apa yang menyibukkan saudara hari ini, itu sesungguhnya yang ada dalam hati saudara. Itu keinginan hatimu. Benar gak Bapak Ibu Saudara ya? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ayo kita baca ayat yang ke-12. Tadi Rasul Paulus berkata begini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Memperoleh apa? Memperoleh garis akhir, memperoleh keselamatan atau memperoleh kemuliaan itu. Keselamatan sudah kita terima, tapi kemuliaannya belum Bapak Ibu Saudara. Makanya ini yang dikatakan already but not yet. Kita sudah diselamatkan, tetapi hari ini kita ada di dalam sebuah proses pengudusan. Yang setuju katakan amin. Sampai saudara dan saya ditemukan tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saudara, Rasul Paulus dikatakan yang tadinya bukan atlet, kurang lebih begitu. Yang tadinya kamu gak kepilih, sekarang kamu kepilih. Kamu jadi atlet. Kamu sekarang bisa berlari, kamu sekarang bisa bertanding. Tadinya kita ada di dalam kegelapan, kita berdosa dan kematian itu menjadi bagian kita. Tapi hari ini kita yang mati telah dibangkitkan oleh anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Bapak Ibu Saudara memiliki arti apa? Memiliki arti bahwa hari ini saudara harus berlatih giat. Menjadi seorang atlet yang bertanding di dalam pertandingan yang diwajibkan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Seperti tadi saya katakan, ada penyisian, kita nggak layak. Kalau nggak layak nggak main di Olimpiade. Tetapi ketika kita dipilih oleh anugerah Tuhan, diselamatkan oleh kasih karunia. Hari ini saudara dan semua atlet, semua kita bisa bertanding. Tapi kalau kita bertanding Bapak Ibu Saudara, pilihannya gini, bertanding asal-asalan atau serius Bapak Ibu Saudara. Mau serius atau asal-asalan? Mau jadi atlet tingkat RT RW kecamatan ya? Apa itu namanya kalau sepak bola itu? Tarkam ya. Tarkam itu antar kampung begitu saudara, atau di level yang paling tinggi Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan ini. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan apa? Aku mengejarnya. Baca sama-sama ya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah apa? Ditangkap oleh Yesus. Yesus telah mengerjakan bagiannya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah ditangkap ini, kita yang udah masuk seleksi ini. Saudara jadi tim inti. Masalahnya segiat apa saudara? Sebagai tim inti, tim yang sudah terpilih, anggota yang terpilih saudara. Apa yang sekarang saudara dan saya lakukan? Beberapa hari yang lalu saya diundang di sekolah. Ya, sekolahnya anak-anak yang menyiapkan diri untuk DBL dan JRBL, saudara. Ya, semua anak dikumpulkan, termasuk putri saya bagian dance, ya bagian cheers, saudara. Ada yang main basket, ada yang dukung cheers. Tapi semuanya dikumpulkan, kita berdoa sama-sama. Mereka berlatih dengan giat, mereka datangkan pelatih yang serius, yang profesional. Bapak Ibu Saudara, untuk apa? Untuk supaya setiap keringat, setiap peluh, setiap upaya yang mereka kerjakan tidak menjadi sia-sia. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Kalau saudara sudah diselamatkan, udah masuk jadi bagian dari atletnya Tuhan, masuk kurang lebih Olimpiade yang tadi saya katakan. Lalu saudara latihannya, saudara sembarangan, seperti saudara berlatih atau bertanding tingkat RT RW waktu 17-an Bapak Ibu Saudara. Kira-kira akan dapat medali enggak? Enggak akan. Kita kalau di tingkat 17-an kan enggak mungkin kan. Saya hari ini akan berlatih tiap hari. Supaya tahun depan saya akan dapat itu. Ya rice cooker. Ya. Ada yang seniat itu saudara. Ya, saya pernah ikut lomba di sini ya. Hasilnya apa? Tangan kiri saya ini patah saudara. Di sini dijahit saudara. Lomba apa? Lomba balap karung. Ya.
Makanya di diaspora sekarang ada aturan tidak tertulis. Ya, kalau lomba apapun boleh kecuali lomba balap karung. Karena apa? Karena pendetanya pernah ya jatuh karena lomba itu. Ya saudara ya, kan kita nggak seserius itu kan? Ya kemarin di Malang juga, lomba masukin paku ke botol, lomba makan kerupuk. Ya kemarin saya juga lomba ini suap-suapan pisang. Ya saya ditutup matanya, Pak Edi sana juga ditutup matanya, jalan dari jauh mendekati saya. Ya, terus saya harus makan pisang. Dilepno pisangnya saudara. Pisangnya itu kan begini ya, panjang gini ya. Masuknya nggak gini saudara, melintang gini saudara. Terus saya harus makan gimana ini saudara? Ya belum selesai, belum masuk gini saudara, dimasukin lagi. Ya dimasukin lagi saudara ya. Tapi not bad saudara, juara 2, lumayan saudara. Dapat gelas, haleluya. Amin saudara. Ya tapi beda kalau saudara tingkatnya internasional. Benar nggak Bapak Ibu saudara? Latihannya beda. Ya, Rasul Paulus dikatakan di sana, aku mengejarnya. Ya, kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap Kristus. Keselamatan kita, saya tuliskan di sana, memiliki tujuan. Yang setuju katakan amin. Keselamatan saudara memiliki tujuan. Saudara nggak hanya nggak diselamatkan Tuhan hanya untuk hidup leha-leha. Saudara nggak diselamatkan Tuhan supaya hidupmu itu nggak jadi berkat buat sesama. Saudara, kita ini diselamatkan, diambil dari gelap. Kita ini dulu ada di dalam kematian yang kekal. Kita ini dulu kotor, dicomberan. Hari ini kita disucikan. Dosa kita merah seperti kermisi. Hari ini hari ini setiap saudara dan saya disucikan putih seperti salju. Bukan untuk melakukan kehidupan yang sia-sia. Yang setuju katakan amin. Saudara harus jadi berkat. Saudara harus jadi berkat. Keselamatan kita punya tujuan. Kita ditangkap, kita diselamatkan oleh Kristus untuk diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Proses inilah yang disebut murid Kristus. Yang percaya katakan amin. Maka dari itu semua murid Kristus lambaikan tangan Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu Saudara. Tidak ada seorang pun dari antara kita saudara yang tidak menjadi muridnya. Kenapa? Karena sebagai murid Kristus kita diproses. Yang percaya katakan amin. Kita menghidupi hidup kita dengan sungguh-sungguh percaya bahwa keselamatan yang Bapak Ibu Saudara terima adalah keselamatan yang memiliki tujuan. Amin Bapak Ibu. Pertanyaannya gini, sudahkah aku berdampak di perusahaanku? Sudahkah aku berdampak ya di lingkunganku, di tetanggaku, saudara? Sudahkah aku berdampak buat orang-orang yang ada di sekitarku? Sudahkah aku hari ini melatih kepekaanku? Kalau ada orang yang curhat, kalau ada orang yang komplain, bukan gini, bukan ngompori. Ya iya sih, aku mbien ya gitu kok. Memang orang itu, wah dasar. Tapi alih-alih melakukan itu, kita lakukan apa? Yuk kita sama-sama doakan. Ayo kita sama-sama belajar untuk mengampuni, melepaskan pengampunan. Sudahkah kita melakukan bagian kita? Halo? Bisa lihat saya semua? Kok tiba-tiba mengeningkan cipta? Ini bukan upacara saudara. Sudahkah kita berdampak bagi orang-orang di sekitar kita? Sudahkah anak-anak muda, kalau anak-anak kuliahan bilang, wih kita sekarang pakai joki aja. Sekarang kalau skripsi gampang, semuanya ada AI. Semuanya bisa dikerjain. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini merasakan Bapak Ibu. Ya, kalau dulu perjokian itu sudah mulai ada mungkin di zaman saya, bahkan di zaman sebelum saya. Mau ujian UMPTN, ya mau masuk ke universitas negeri, saudara ada jokinya. Ya, jadi pura-pura jadi peserta, tapi dia yang pinter ini, ya ngasih tahu temennya, ya yang bayari dia. Masuklah dia. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi hari ini jokinya nggak cuma joki untuk ujian masuk, ya masuk universitas. Enggak cuman joki untuk masuk di dalam mungkin Polri, TNI, Angkatan dan seterusnya. Saudara, jokinya apa joki? Jokinya itu joki lari, saudara. Ya, joki di Strava. Saudara tahu ya, hari-hari ini orang itu kalau lari pagi biasanya pakai jam ya. Ada pakai jam, saudara tahu bisa lihat heart rate-nya, detak jantungnya. Lalu saya bisa tahu berapa jauh saya sudah berlari. Katanya dokter misalnya kalau jalan itu atau berlari 30 menit setiap hari. Nah untuk mengetahui 30 menit setiap hari lalu berapa kilo, saudara biasanya pakai alat. Nah alat itu namanya bisa di jam, ya bisa pakai heart rate monitor dan seterusnya. Saya bersepeda juga melakukan itu. Saya pakai heart rate monitor, nanti di Cyclocom, di komputer sepeda saya itu akan menunjukkan berapa heart rate saya. Supaya saya nggak ngoyo, tiba-tiba langsung 172 gitu ya ngoyo.
Balapan sama yang muda-muda, yang bocil-bocil gitu kalah saudara. Ya umur segini sudah tenang aja, ngalah ya. Biarin mereka yang di depan gitu, kita di belakang aja, santai. Tapi kalau gas-gasan saudara, ya panas-panasan, wah ya, mereka masih muda, jantungnya kuat. Ya kita yang jantungnya begini, wah, bisa jebol ini saudara ya. Nah itu pakai alat itu. Nah, lalu alat itu biasanya diupload ya kayak sosial media. Kalau saudara kenal Instagram, ya Facebook, ini ada namanya Strava. Ya, supaya apa? Kalau saya lari, misalnya Pak Nardi lari, ya Pak Adam lari, saya bisa lihat, oh Pak Nardi hari ini larinya 5 kilo. Wah, saya juga harus paling nggak nyamai, gitu ya. Supaya semangat maksudnya. Paham ya Bapak Ibu Saudara ya? Nah, Saudara, tapi hari ini orang itu kepingin terlihat dia lari, tapi bukan dia yang lari. Heran ya? Dia sewa joki. Loh lah konyol lah, gila ini. Kalau saya tadi ya masuk, oh saya kepingin masuk UNER, saya pegang joki. Ya itu karuan saudara. Nanti setelah masuk saya yang kuliah. Ya masa jokinya 4 tahun pakai dia terus gitu kan enggak saudara ya. Saya yang kuliah. Itu ya itu salah. Tapi masih kita bisa masuk lah logika kita. Tapi hari ini enggak bisa. Saudara bisa bayangin ya. Jadi kalau saya bertiga kita kelompokan, saya Pak Nardi, Pak Adam begitu ya. Ya, kita saingan, ayo saingan positif ya. Kamu lari seminggu berapa kilo gitu ya. Saya lihat Pak Nardi, loh kok 15 kilo, aku 5 kilo. Paham ya Bapak Ibu Saudara. Lalu saya cari yang lain. Ya, cara Mas Sony misalnya, Mas Son, kamu lah pelari. Kamu pakai jamku, ya, pakai account saya, ya. Kamu lari supaya aku bisa ngalahin Pak Nardi. Bayangin Saudara. Kan lari untuk sehat ya. Lah kok saya lari nyuruh orang lain sehat, sayanya nggak sehat. Tapi itu terjadi Saudara. Kenapa manusia melakukan itu? Karena mereka butuh penerimaan, mereka butuh pujian, mereka butuh pengakuan bahwa saya juga saya juga sama hebatnya dengan teman-teman yang lain. Saya juga lari 50 kilo, saya juga ikut maraton. Padahal yang ikut maraton bukan dia bayar orang ikut maraton, dia ngopi-ngopi cantik saudara. Haleluya. Itu kenapa terjadi? Saudara saya ngomong ini benar, real, nyata, ada. Dan yang heran Bapak Ibu Saudara, ketika ada anak muda yang namanya Abigail, ya menentang praktek-praktek seperti ini di sosial media, diapain saudara? Dibully, gila nggak? Wah kamu itu sok suci, kayak nggak pernah jokian aja, begini-begini, malah disalahin saudara. Itulah society hari ini, itulah keadaan manusia hari ini. Mereka lebih memilih untuk terlihat hebat, terlihat luar biasa di depan. Ya, saya teringat ayat firman Tuhan, kita itu seperti makam yang dilabur putih saudara. Semuanya baik-baik saja, semuanya hebat-hebat saja di luar. Tetapi di dalam kondisinya busuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Perjalanan saudara pasti akan berakhir satu saat. Pertanyaannya, saudara, dalam keadaan apakah kita akan mengakhiri pertandingan kita? Yang setuju katakan amin saudara. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, ya, lampu ini juga ada umurnya. Lihat tuh, kelip-kelip saudara. Ya, ini sebentar lagi mati ini. Ya. Oke, yang berikutnya yang ketiga, fokus adalah keadaan di mana kita meninggalkan apa yang nggak penting dan melakukan yang utama untuk mencapai tujuan. Sama-sama yuk katakan fokus. Untuk melakukan itu Bapak Ibu Saudara, yang tadi saya katakan ya, aktivitas Bapak Ibu Saudara. Kalau saya sekarang bisa share sama Bapak Ibu, saya ngobrol, ya tunjukkan aktivitasmu dari hari Senin sampai hari Jumat ngapain aja. Saya akan tahu apa yang menjadi prioritas hidupmu. Sama seperti ada pepatah ngomong begini, beritahukan kepadaku temanmu, maka aku akan memberitahukan siapa dirimu. Kenapa? Karena lingkungan ini mempengaruhi kita. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu kita perlu fokus, sama-sama katakan fokus. Nah fokus adalah keadaan di mana kita meninggalkan apa yang gak penting, melakukan hal-hal yang utama untuk mencapai tujuan. Ini atlet yang menang kemarin Bapak Ibu. Ya, sekarang tadi saya ngafalin namanya, sekarang saya lupa. Ada masa ini namanya siapa? Ada Frederick ya. Ini Frederick itu yang panjat tebing, Georgie yang main bulu tangkis, dan dia saudara angkat besi. Gurunya dia, pelatihnya dia, ya orang Indonesia, pernah ikut Olimpiade juga, atlet, cuman sampai emas, saudara. Dan sejak saat itu setelah Olimpiade dia turun, dia nggak jadi atlet lagi, dia melatih generasi yang sesudah dia, dan hari ini dia bisa melahirkan satu atlet. Ya, yang ditakuti oleh atlet lain, terutama di angkat berat, dan itu membuktikan bahwa Indonesia layak untuk mendapat emas. Saudara, ya beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tapi masalahnya,
untuk bisa dapat emas begini, dan satu emas katanya nilainya sekarang 6 miliar, saya nggak tahu ya, apa betul atau kurang dari itu. Tapi M ya, ngomongnya pasti M. Saudara, miliar. Kalau saudara dapat emas di Olimpiade, pemerintah, bahkan tidak cuma pemerintah ya, BUMN, perusahaan-perusahaan pasti akan membanjiri saudara dengan bonus. Tapi seringkali itu yang kita lihat. Kita nggak pernah, Bapak Ibu Saudara, melihat bagaimana atlet ini bertanding atau berlatih. Bagaimana atlet ini menjaga tubuhnya. Bagaimana atlet ini nggak makan sembarangan kayak Bapak Ibu Saudara, kayak saya, ya, nggak mikir apapun yang kita yang ada di depan kita makan, saudara. Mungkin dia menjaga diri. Dan berapa lama dia lakukan ini saya nggak tahu. Tetapi fokus adalah gini. Kalau fokusku medali emas, aku rela meninggalkan hal-hal yang tidak penting untuk melakukan hal-hal yang penting. Yang percaya katakan amin. Pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini engkau rindu mengakhiri pertandinganmu dengan baik, sudahkah kita fokus kepada hal-hal yang penting? Dan sudahkah kita bisa meninggalkan hal-hal yang gak penting dalam hidup kita? Halo? Saya aja Bapak Ibu Saudara gak kebal. Yang namanya sosial media itu addiktif. Kalau saudara udah scrolling, saya untungnya nggak install TikTok atau belum install sampai sekarang. Saya takut saudara. Sekali saya install, itu waktu saya minim 2 jam, 4 jam, 3 jam sehari. Itu cuma di depan gitu, scrolling aja. Karena itu very attractive. Mungkin beberapa saudara nggak mengalami itu. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya diceritain sama istri saya. Dia katakan, live shopping. Live shopping itu kan kalau dulu kan, kalau aplikasi shopping itu kan cuman milih-milih begitu ya. Dia bilang gini, tunggu. Saya kan mau beli sesuatu di online shop kan. Saya udah pilih barangnya gini-gini. Ada istri saya dan ada anak saya. Makanya kalau di rumah banyak perempuannya saudara pasti dapat hikmat lebih banyak. Utamanya di area shopping ya saudara. Saudara bisa lebih bijaksana saudara. Saya mau masukin keranjang, saya mau transaksi. Tunggu. Kamu pakai aplikasi apa? Hijau apa merah? Hijau. Oh jangan, tunggu sebentar. Ini tak cekin di yang merah. Saudara bisa bayangin ya. 5.000, 2.500 itu penting saudara. Bagi istri saya ya. Yang penting pokoknya nggak ada biaya kirimnya. Apa namanya? Ongkir ya. Yang berteriak sebelah sini saudara kelihatan ya saudara. Siapa yang sering belanja saudara? Bebas ongkir saudara. Wah penting saudara. Tunggu. Sekarang saya baru tahu lagi. Belum tentu yang merah mungkin lebih murah, yang hijau mungkin lebih mahal. Tapi walaupun lebih merah, jangan langsung transaksi. Loh kenapa? Tunggu waktu mereka live. Loh bayangin saudara. Jadi mau belanja itu, saya ngenteni live. Ayo ngenteni live. Karena apa? Kalau live, lebih turun lagi harganya. Haleluya. Ya saudara, bapak-bapak, Pak Danu kayaknya penasaran. Gitu Pak, bisa dicoba nanti ya. Ternyata begitu, bayangin saudara. Kalau saya, apalagi yang cowok-cowok saya percaya, praktis aja kan. Saya bandingkan, begini, oke, saya pilih, saya masuk transaksi. Cuman beda 3.000, 5.000, penting. Kalau 5.000 kali 100 kali transaksi berapa? Waduh, repot saudara. Tapi perhatikan ini, saudara, kita harus belajar fokus. Sama-sama katakan fokus. Fokus adalah keadaan di mana kita meninggalkan apa yang tidak penting dan melakukan hal yang utama untuk mencapai tujuan. Rasul Paulus di ayat yang ke-13 ngomong begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Dia dikatakan melupakan apa yang ada di belakangku. Dan mengarahkan diriku kepada apa yang ada di hadapanku. Makanya kenapa katanya seorang motivasi berkata, kenapa ya spion itu kacanya lebih kecil daripada kaca depan, saudara. Karena apa? Untuk lihat belakang cukup sebentar aja. Saudara kalau nyetir kan nggak gini tuh. Saudara lihat depan karena depannya lebih gede, saudara. Kaca-kaca spion yang ada di atas, yang ada di tengah, kalau naik motor di kanan, di kiri itu kecil. Kenapa? Karena lihat belakang cuman begini aja, sesaat aja. Yang paling penting adalah bagaimana saudara bisa melihat ke depan. Yang percaya katakan amin. Saudara, fokus adalah keadaan di mana saudara dimampukan Tuhan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Pertanyaannya hari ini yang penting buat kita apa?
Karena pertanyaan ini penting buat saudara untuk direnungkan. Hal apa yang paling menghabiskan waktumu hari ini? Hal apa yang paling menghabiskan waktumu hari ini? Ya, gak usah dijawab saudara. Jawab masing-masing dalam hati. Gak enak nanti saya. Apa yang menghabiskan waktumu? Main TikTok? Main Instagram? Shopping online? Ngurusin anak? Masak di dapur? Bekerja? Apapun itu. Saudara perhatikan ini ya. Saya tidak menentang saudara bekerja. Saudara harus bekerja. Bekerja itu adalah salah satu perintah Tuhan atau keadaan di mana Tuhan sudah menyatakannya bahkan ketika manusia belum jatuh di dalam dosa. Pekerjaan itu mulia. Di Taman Eden waktu manusia jatuh, belum jatuh dalam dosa, ada pekerjaan. Tuhan udah ngomong gini, usahakanlah. Ya, diusahakan. Di Taman Eden itu Adam dan Hawa bekerja. Saya tidak menentang saudara bekerja. Tapi apa yang menguasai hatimu sepanjang satu hari itu? Apa yang paling menghabiskan waktumu? Yang menghabiskan pikiranmu? Saudara, apa yang menghabiskan emosimu? Satu hari itu, saudara. Apakah Tuhan? Apakah hal-hal yang rohani? Ataukah masih ada banyak hal-hal yang jasmani yang kita lakukan? 1 Korintus 9:25 mengatakan demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Yang percaya katakan amin. Tapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, keberdosaan dan kedagingan manusia membuat kita gagal untuk fokus pada hal-hal yang utama. Setuju Bapak Ibu? Ya kan? Kita itu gagalnya kenapa? Karena daging kita lebih menguasai daripada manusia batiniah kita. Betul atau betul Saudara? Iya dong. Ya. Leyeh-leyeh masih enak Pak. Ya. Saya tidak menentang saudara. Saudara ambil waktu untuk diri sendiri, bahkan ambil waktu. Saya melakukan itu. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi, saudara, kalau saudara dalam keadaan berat. Saya pernah masuk dalam satu coffee shop. Dikatakan gini, if you are tired, kalau kamu lelah, pause, don't give up. Kalau Bapak Ibu Saudara lelah, kalau saudara Bapak Ibu capek, saudara, itu berhenti, pause, berhenti dulu, istirahat. Jangan menyerah, yang setuju katakan amin. Tapi seringkali kita gini, ngadepi masalah, ngadepi tembok, masalah yang besar, saudara kita nyerah, kita lupakan Tuhan. Saudara perjalanan berat dalam kehidupan itu biasa, itu pasti terjadi, tantangan itu pasti saudara hadapi, yang setuju katakan amin saudara. Tapi bagaimana kita meresponinya? Ketika ada masalah saudara, jangan menyerah, you pause. Saudara berhenti, saudara beristirahat, rest, dan bersandar kepada Tuhan. Maka kekuatan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara. Saudara akan diberi kekuatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan saudara. Kaki-kaki saudara akan dibuat lebih kuat untuk terus menuju kepada Sion. Sampai kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan dalam hidupmu. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saudara, Filipi 3:18-19 berkata, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, dan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Ini di pasal yang sama loh Bapak Ibu. Ayo kita baca di versi yang lain, firman Allah yang hidup. Sebab telah sering saya katakan sebelumnya, dan sekarang dengan bercucuran air mata saya ulangi, bahwa ada banyak orang yang menamakan diri apa? Kristen. Tetapi melalui kehidupan mereka diperlihatkan bahwa mereka sebenarnya apa? Memusuhi salib Kristus. Hari depan mereka ialah kebinasaan kekal, sebab mereka bertuhankan hawa nafsu, dan mereka membanggakan hal-hal yang sebenarnya mengaibkan mereka. Yang mereka pikirkan hanyalah kehidupan di dunia ini. Saya berdoa setiap kita Bapak Ibu Saudara ya dilepaskan dari keinginan daging yang seperti ini. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai tindakan kita sepertinya orang Kristen, tetapi sesungguhnya hati kita menuju kepada kebinasaan. Saudara, E.W. Tozer berkata demikian,
The weakness of so many modern Christian. Kelemahan dari banyak orang Kristen modern adalah begini. Adalah mereka merasa sudah terlalu nyaman di dunia ini. Haleluya. Makanya kenapa saudara setiap tahun baru ada harapan. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Ya, semoga kita semua sehat, panjang umur, diberkati, melimpah. Supaya kita kaya, raya, sangat, raya, diberkati. Saudara dikasih Tuhan, gak ada salahnya saudara diberkati. Gak ada salahnya saudara bisa menjadi orang yang sukses. Tapi saudara ketahui begini, bahwa sesungguhnya saudara, dunia ini yang kita hidupi adalah sementara. Yang setuju katakan amin. Sama-sama yuk katakan sementara. Kesadaran dan kemampuan kita untuk tetap sadar, untuk tetap tahu bahwa ini dunia akan berlalu, itu akan memampukan kita untuk mengalihkan perhatian kita kepada hal-hal yang kekal. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau saudara berpikir seperti orang ateis, orang humanis, berkata ya hidupku ya hari ini. Ya lebih baik aku menghabiskan dengan maksimal apa yang aku punya hari ini. Pokoknya aku bisa nikmati, aku nikmati. Saudara, mereka gak berpikir bahwa ada kehidupan setelah kematian. Tapi kita adalah orang-orang yang percaya. Hidup kita ini di dunia sepanjang apapun saudara hidup. Bapak Widodo Adi Pranoto dipanggil Tuhan di umur 84 tahun saudara. Ya. Firman Tuhan katakan manusia itu umurnya 70 tahun, kalau kuat berapa? 80. Beliau dapat bonus 4 tahun. Saudara dikasih Tuhan. Selama apapun saudara hidup di dunia ini, saudara dibilang panjang umur. Saudara kemarin kita di keluarga bilang, itu ada saudara yang ada di Belanda umurnya 95. Bapaknya, mamanya Bapak Andreas Raharjo, mamanya Bapak Pendeta Andreas Raharjo itu 95 tahun masih jalan, tongkat masih tegas saudara. Walaupun pakai walker gini, saya mau ke toilet. Kenapa? Karena setiap hari dia dulu berenang saudara. Ya, 95 tahun. Seberapa panjang umur saudara di dunia ini? Mau 95, ada 100 tahun saudara. Saudara, itu hanya sebuah titik kecil dibanding dengan apa? Dibanding dengan kekekalan kehidupan saudara bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Itu seperti gak ada ujung kuku kita. 100 tahun pun saudara, itu gak ada sebanding dengan kekekalan yang saudara dan saya akan nikmati. Yang setuju katakan amin. Yang rindu itu terjadi dalam hidup saudara. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Dulu saya kalau ada orang begini saudara, sebagai anak muda, dulu sebentar. Aku masih menikmati masa mudaku. Saya paling gak senang dulu dapat berita seperti ini saudara. Kenapa? Karena saya masih belum bisa melihat kemuliaannya. Tapi hari ini saya berdoa saudara, setiap kita yang mendengarnya dimampukan Tuhan untuk dapat melihat bahwa apa yang kita hidupi, sebaik-baik apapun apa yang terjadi di dunia ini saudara, gak ada sebanding dengan kemuliaan yang saudara dan saya akan nikmati. Saudara, kita lihat atlet ini, ya 3 orang ini dapat emas. Mereka ada dalam puncak kejayaan mereka. Ya, kalau bicara tentang atlet saudara, mereka bisa sampai pada titik ini. Kenapa? Karena mereka dimampukan untuk dapat fokus. Fokus sekali lagi keadaan di mana mereka dapat meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Tetapi memfokuskan kepada hal-hal yang penting. Saudara, senang ya melihat mereka dapat emas. Ya kita ikut senang. Satu Indonesia ikut senang. Dan saya percaya tidak cuma mereka yang senang. Keluarga mereka, ibunya, bapaknya, senang semua. Kenapa? Dapat bonus ya saudara. Tapi yang kita lupa Bapak Ibu Saudara, untuk sampai pada posisi itu. Saudara, mereka kehilangan banyak hal. Mereka tidak bisa senang-senang seperti anak muda yang lain. Mereka tidak bisa makan, tidak bisa kulineran, ya seperti food blogger, ya mereka makan minyak, kalau perlu minyak goreng digelogok, saudara ya, nggak bisa. Mereka makan secukupnya, mereka menjaga tubuh mereka dalam kondisi puncak itu, saudara. Saudara, dan mereka mengalami kemuliaan itu. Demikian juga dengan saudara dan saya. Sudahkah kita rela meninggalkan hal-hal yang tidak penting di dunia ini untuk mengejar hal-hal yang utama? Kristus pemilik sorga rela kehilangan haknya agar saudara dan saya yang berdosa dijadikan warga kerajaannya untuk mengalami kemuliaannya. Kristus itu
dia punya surga saudara. Dia rela meninggalkan surga yang mulia, mengosongkan dirinya, menggantikan saudara di atas kayu salib. Supaya kita yang hina, kita yang mati, kita yang binasa, memperoleh kewarganegaraan surga karena dia. Yang percaya katakan amin. Saya akan tutup dengan ayat yang ke-20 saudara. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Saudara, ayat yang ke-20 dari Filipi pasal yang ketiga. Kita akan membaca bersama-sama. Ya. Mari kita baca Filipi 3 ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu dalam kepada dirinya. Yang percaya katakan amin. Saudara punya pengharapan. Hidupmu gak pernah sia-sia. Saudara yang hari ini datang dengan ketakutan, dengan kekhawatiran saudara. Saudara tahu satu hal, bahwa Tuhan yang menjadi pembela saudara. Amin saudara. Ya. Saudara hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi dan keadaan saudara, kita diselamatkan untuk berlari dalam pertandingan menuju garis akhir. Hari ini kalau hal-hal tertentu terjadi dalam hidupmu, saudara harus melihatnya begini. Tuhan mau supaya aku fokus kepada hal-hal yang utama. Yang percaya katakan amin. Saudara, kadang-kadang dalam kehidupan ini, ya pekerjaan itu bisa jadi berhala kita. Keluarga bisa jadi berhala kita. Hobi bisa jadi berhala kita. Kita diselamatkan untuk berlari dalam pertandingan menuju garis akhir yang pasti. Garis akhirmu itu pasti Bapak Ibu. Tapi yang jelas kalau garis akhirnya udah pasti, yang kita harus lakukan apa? Berlari. Sama-sama katakan amin saudara. Kalau finishnya udah pasti saudara finish. Udah pasti saudara dapat mahkota. Masalahnya kita mau lari gak hari ini? Masalahnya kita mau jadi fit gak hari ini secara rohani? Kita mau melatih diri kita gak hari ini saudara? Kita mau meresponi anugerah Tuhan gak hari ini Bapak Ibu Saudara? Kita mau melepaskan hal-hal yang gak penting atau hal-hal Bapak Ibu Saudara yang membebani kita gak hari ini saudara? Jadi hari ini terus terang hati saya berat. Ya, saya merasa beberapa orang sudah pernah mengalaminya. Saudara tahu, ya, kalau anak itu kita besarkan, dilahirkan oleh ibunya, dibesarkan dalam satu keluarga. Satu saat mereka harus meninggalkan rumah kita, betul? Saya baru ngalami dengan anak pertama saya. Ya, saya pikir kok nggak fair ya hidup ini. Dulu lucu-lucunya, ya, wah digendong-gendong, digutang-gutang, dibangga-banggain. 18 tahun loh, sama-sama di rumah. Waktu pandemi nggak pernah keluar. Very close, sangat dekat. Kami mengantar jemput, saya bantuin mereka apapun yang mereka butuhkan. Sudah yang dikasih Tuhan. Tapi satu saat mereka harus tinggalkan kita. Tuhan ingatkan begini, jangan sampai anakmu jadi berhalamu. Jangan sampai anakmu itu jadi sesuatu yang begitu engkau banggakan selain daripada aku. Tapi sebagai manusia kita harus selalu itu, bukan? Betul ya Bapak Ibu? Ini baru hari keberapa saudara saya ditinggalkan ya. Kebetulan istri juga gak ada, jadi jomblo hari ini saudara. Saya ditinggal dengan 2 anak. Berat saudara, berat. Tapi Tuhan mau di dalam kelemahan kita, anugerahnya sempurna. Ada penghiburan yang datang daripada Tuhan. Amin saudara. Tuhanlah yang menjadi teman saudara. Tuhanlah yang menjadi sahabat saudara. Tuhan yang paling penting dalam hidupmu. Menuju garis akhir yang pasti. Karena Kristus yang senantiasa menopang dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Apapun kekhawatiran Bapak Ibu Saudara hari ini, ada Tuhan yang berkata demikian. Aku meninggalkan surga yang mulia. Aku yang empunya surga. Rela mengosongkan diriku. Meninggalkan surga yang menjadi milikku. Supaya kamu yang harusnya tidak berhak untuk menjadi warga surga, diberikan adopsi itu, diberikan kepemilikan itu. Hari ini kita menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kiranya ini menyadarkan kami untuk mau bertanding. Mau melihat hal-hal yang penting. Supaya kehidupan kami tidak sia-sia. Umur kami hari ini ada yang 50, 60, 70.
ada yang masih 20, ada yang masih belasan tahun. Tapi biarlah Tuhan orang dapat melihat kehidupan kami berdampak, kehidupan kami berkontribusi. Kami tidak seperti kuburan yang dilabur putih, yang dari luar kelihatannya baik, tetapi di dalam mengalami kebusukan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Kami tahu perjalanan kami satu saat akan berakhir. Biarlah pertanyaan itu terus terngiang di telinga dan di hati kami. Bagaimanakah kami mau mengakhiri pertandingan kami? Bagaimanakah kami akan mengakhiri pertandingan kami? Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus, kuasa Injil Kristus mengkalibrasi hati kami. Menyelidikinya Tuhan dan memurnikan hati kami hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau juga Allah yang setiap kali mendengar seruan syafaat kami. Mari kita datang ke hadirat Bapa kita di surga. Kita bawa doa dan harapan kita. Sebab kita tahu Dia Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kepadamu Tuhan. Atas apa yang Engkau jadikan dalam hidup kami. Engkau memilih setiap kami Tuhan. Bukan untuk menjadi pecundang. Memang dulu kami adalah pecundang-pecundang. Kami adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak selayaknya terpilih. Tetapi Engkau mengasihi kami. Engkau tahu ya Tuhan, setiap kelemahan-kelemahan kami. Dan Engkau ingin memulihkan gambar dan rupa-Mu Tuhan. Sebagaimana Engkau menciptakan kami satu persatu. Ketika Engkau menenun di dalam rahim ibu kami. Kami bersyukur pesan firman-Mu pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan di dalam kitab Esther. Dikatakan oleh Esther, mungkin untuk inilah aku ditempatkan di dalam istana raja. Izinkan kami ya Tuhan untuk melihat kehidupan kami masing-masing. Di dalam setiap keadaan, profesi, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami. Mungkin untuk itulah Tuhan, Engkau menaruh kami. Sekalipun dalam keadaan masalah, mungkin di dalam keadaan itulah Tuhan, Engkau mengizinkan kami boleh melihat kekuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib itu. Mungkin di dalam situasi itulah kami boleh sungguh-sungguh duduk diam tenang dan berdoa. Supaya kami boleh mengenal kuasa Allah yang besar dan dahsyat. Oleh sebab itulah ya Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Setiap tantangan yang ada dalam hidup kami ya Tuhan. Kami tidak akan mundur ya Bapa. Biarlah Tuhan di dalam kami semakin besar dan dahsyat. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang ada di tempat ini maupun yang tidak bisa hadir Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, dalam pergumulan kami membutuhkan kekuatan yang bukan saja orang-orang di sekitar kami, tetapi kuasa Allah. Kami mengundang hadirat-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang memberi hikmat, Engkau yang memberikan pengetahuan, dan Engkau yang mendatangkan jalan keluar. Yang berbeban hari ini Tuhan, kami tahu ya Tuhan, firman-Mu berkata, berserulah kepadaku hai engkau yang berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Mereka yang memanggil-manggil nama-Mu tidak akan pernah Engkau tolak ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau hari ini Tuhan ada yang dalam keadaan lemah tubuhnya, kami berdoa kuasa Allah, kesembuhannya yang ajaib, Jehovah Rafa, menyembuhkan sakit penyakitnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mendengarkan firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau mendatangkan kedamaian. Engkau yang mendamaikan orang-orang yang berseteru ya Tuhan.
dengan melembutkan hati mereka. Engkau tidak suka melihat perpecahan. Engkau mengatakan berkat dicurahkan di dalam keadaan orang-orang yang hidup rukun bersama. Untuk itu Bapa, hari ini Tuhan kami mohon ampun di hadirat-Mu ya Tuhan. Kalau ada isu-isu perpecahan apapun ada di tengah-tengah umat-Mu, antar keluarga, antar teman Tuhan, antar kerukunan umat di tempat ini Tuhan. Dalam kuasa kasih Kristus, kami kalahkan semuanya itu. Kami datang di hadirat-Mu dengan satu hati, bergandengan tangan ya Tuhan, memohon pengampunan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Saat ini juga ada di antara jemaat-Mu, di tengah-tengah umat-Mu di tempat ini Tuhan, yang merindukan untuk berkumpul kembali dengan keluarganya yang jauh Tuhan. Tuhan Kau tahu ya Bapa, tahun-tahun ini ya Tuhan banyak hal memisahkan kami. Bahkan Tuhan, peraturan-peraturan semakin diperketat ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kalau Engkau berkehendak, tidak ada yang sukar. Semuanya Tuhan akan jadikan pada waktunya. Asal kami tidak putus harapan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berharap kepadamu kami tidak akan pernah dikecewakan. Kami berdoa Tuhan bagi Bapak Gembala Senior, bagi Bapak dan Ibu beserta keluarga, anak, menantu dan cucu. Kesehatannya Tuhan pelihara, kerukunannya Tuhan penuhkan, dan pelayanannya Tuhan jadikan semakin hari semakin dahsyat. Peliharalah Tuhan seluruh gereja-gereja-Mu GBI Diaspora Sejahtera dimanapun gereja Tuhan berada. Kami tahu Engkau menyediakan apa yang akan dibutuhkan gereja Tuhan. Engkau mencukupkan bahkan lebih daripada apa yang kami butuhkan, supaya gereja Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Indonesia Tuhan. 79 tahun Tuhan kami telah dimerdekakan. Biarlah hari depan Indonesia Tuhan akan semakin gemilang ya Tuhan. Ketika generasi muda-Mu ya Tuhan, anak-anak muda ya Bapa di Indonesia Tuhan, tidak lagi terbelenggu ya Tuhan oleh hal-hal yang mengacaukan mereka, yang menyesatkan mereka ya Tuhan. Biar mereka melihat ya Tuhan, bahwa iblis yang sedang mencuri hari depan mereka ya Tuhan, dapat ditaklukkan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mendoakan untuk kelancaran pilkada-pilkada yang akan dilakukan serentak pada bulan November yang akan datang. Pemilihan Tuhan para pemimpin-pemimpin di daerah Tuhan akan menentukan percepatan pembangunan Indonesia ya Bapa. Oleh karenanya Tuhan kami mendoakan ya Tuhan, munculkan ya Bapa orang-orang yang akan memiliki rasa cinta daerahnya, cinta bangsanya, cinta Indonesia Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ikuti pendalaman Alkitab bersama Gembala Sidang Bapak Pendeta Erlangga Pramudya Dharma setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daud. Mari bertumbuh bersama dalam mesbah keluarga. Bapak Ibu bisa memilih MK yang terdekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu. MK Waru kegiatan di hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat di Jalan Delta Magnolia 6 nomor 32 Wedoro, Sidoarjo. Kontak person Bapak PDM Matius Sunardi. MK Jemur Sari kegiatan di hari Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat di Jalan Jemur Sari 3 nomor 33 Surabaya. Kontak person Bapak Denny Hutomo. MK Simorejo kegiatan di hari Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat
di Jalan Simorejo 16, nomor 2, Surabaya. Kontak person Bapak PDM Adolf Ancura. Kemudian MK Menanggal, kegiatan di hari Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di Jalan Wisma Menanggal 2, nomor 49, Surabaya. Kontak person Bapak PDM Danu Wijaya. Persekutuan Damai Sejahtera Doli setiap hari Rabu pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jalan Kupang Gunung Timur 1, nomor 1A, Surabaya. Kontak person Bapak Rudi Suwito. Kelas pengajaran bersama Gembala Pembina DSCM Bapak Pendeta Dr. M. Sudidarma di hari Jumat 23 Agustus 2024 pukul 18.30 di NICC. Dapat juga diikuti melalui Zoom, meeting ID 83371042732 passcode pengajaran. Puji Tuhan Bapak Ibu, pada hari Minggu 4 Agustus 2024 ada 2 jiwa yang menerima baptisan air, Chloe Davinatan dan Rafael Devdano Arianta. Apa pandangan Alkitab tentang mengapa kita bekerja? Apa tujuan kita bekerja? Apakah upaya yang kita peroleh hanya untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri? Simak yuk perbincangan ini dalam acara Time to Share Senin 19 Agustus 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Bapak Pendeta Erlangga Pramudia Dharma SEMSC. Ikuti melalui YouTube Diaspora Sejahtera atau streaming radio www.sejahterafm.id atau unduh aplikasinya di Play Store. Nusantara Baru, Indonesia Maju adalah tema yang diusung pemerintah untuk memperingati HUT RI ke-79 tahun. Peringatan ini juga dirayakan dan dimeriahkan oleh murid-murid Sekolah Kristen Shining Star serta SMP YPK. Di hari Jumat 16 Agustus, mereka mengadakan jalan sehat, lomba-lomba, dan makan bersama. Kemudian di hari Sabtu, tepatnya tanggal 17 Agustus, para siswa dan guru melaksanakan upacara bendera. Di tanggal yang sama 17 Agustus di NICC juga diadakan Gebiar Kemerdekaan. Acara yang merupakan kolaborasi MK dan WBI ini mengundang semua gembala wilayah, gembala MK dan seluruh jemaat Tuhan untuk mengikuti upacara bendera yang dipimpin oleh Inspektur Upacara Bapak Pendeta Erlangga Pramudia Dharma. Turut hadir dalam upacara ini Bapak Sudi Dharma dan Ibu Mika Dharma. Bapak Sudi juga memimpin doa dalam upacara ini. Setelah upacara selesai, semua yang hadir mengikuti senam bersama Ibu Susi dan kemudian mengikuti berbagai lomba. Hari ini keluarga besar DSCM merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Kita tadi sudah upacara, senam pagi, main games, bahkan fellowship bersama. Ucapan syukur kita bersyukur kepada teman-teman yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, panitia yang bekerja sama dari MK maupun dari WBI, sehingga acara hari ini boleh dilaksanakan dengan baik. Mari kita rayakan kemerdekaan kita, tidak hanya sebagai bangsa Indonesia, tetapi sebagai warga kerajaan surga, untuk tetap menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Merdeka! Saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kasih salam kanan kiri, mengatakan berlari sampai garis akhir. Berlari sampai garis akhir. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih.
katakan dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari. Sekali lagi dengan matamu, dunia takkan pernah bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Hari kita angkat tangan kita dengan penuh sukacita menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sendiri menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Diberkati ketika engkau masuk, diberkati ketika engkau keluar, diberkati pekerjaanmu, diberkati anggota keluargamu, diberkati pelayananmu. Apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil, supaya kakimu semakin kuat untuk terus berlari sampai garis akhir menerima mahkota yang abadi. Oleh karena itu hari ini pulanglah, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, persekutuan yang indah, yang manis oleh kuasa Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini, Maranatha, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan yang diberkati bersama berkata, Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara.